Dia udah tahu, kayaknya paling masuk akal memang Islam ini. Tapi dia nolak masuk Islam. Ah ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat. Sobat Islam, ada satu pertanyaan besar dalam hidup. Kenapa ada orang yang mendapat hidayah, tapi tak menyadarinya? Ada yang sejak lahir dalam Islam, tapi tak merasakan nikmatnya iman. Ada yang mencari kebenaran, tapi selalu ragu melangkah. Dan ada yang sudah menemukannya, tapi memilih diam. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin ada di kisah ini. Quran itu makanya ada ulama yang menafsirkan sebuah ayat, walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Seperti dia diambil dari as-sabiin. As-sabiin itu orang yang tidak sampai informasi Islam kepadanya. Tidak sampai informasi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia meyakini, ini mah dunia ini ada yang ngatur, nggak mungkin gak ada yang ngatur nih. Ini mah setelah kita mati pasti ada balasannya. Kenapa saya berbuat baik? Karena pasti ada yang bakal ngebalas saya. Cuma nggak tahu siapa nih. Kebetulan nggak nyampe ke sana informasinya. Nah ini selamat. As-sabiin. Kata Al-Quran, innalladzina amanu, orang yang beriman. Walladzina hadu, Yahudi. Wan nasara, Nasrani. Was-sabiin. Mereka orang-orang yang tidak nyampe informasi kepadanya. Filosof-filosof terdahulu kan nyari-nyari Tuhan tuh. Man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi mereka beriman. Ada yang menguasai dunia ini. Ada yang menciptakan saya, ada yang menciptakan. Gak mungkin gak ada sang pencipta, mesti ada. Cuma dia gak kenal, karena gak nyampe Quran kepadanya, gak nyampe mungkin info kepadanya, gak nyampe khutbah kepadanya. Itu akan mendapatkan keselamatan kalau kata Al-Quran. Oh tetap masuk surga? Tetap masuk surga, bahasanya mendapat keselamatan. Tetap masuk surga Pak. Cuma syaratnya gak nyampe info kepada dia ya. Iya. Gak nyampe info. Okay. Tapi kalau udah nyampe info, dia udah tahu. Kayaknya paling masuk akal memang Islam ini. Tapi dia nolak masuk Islam. Ah ini. Dia ngafer diri, dia nutup diri. Padahal dia udah kayaknya paling bener deh kayaknya ini. Kayaknya semua bener deh yang disampaikan. Gitu. Tapi dia nutup diri, nggak mau. Kenapa nggak mau gitu. Nah ini yang akan dapat hukuman. Sobat Islam, petunjuk itu mahal. Tak semua orang mendapatkannya, dan yang mendapat pun belum tentu menyadarinya. Tapi ada satu kisah yang menarik. Seseorang yang selama ini dicari-cari jawabannya. Sudah dekat dengan Islam, tapi tak pernah mengumumkan. Lalu, bagaimana akhirnya? Mari kita simak kisah berikutnya. Agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih udah kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini Pak Ustadz ya. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan Betul. sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Siap. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Yeah. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Banyak teman, banyak saudara, Betul. banyak saudara-saudara kita. Semuanya saudara-saudara kita Yeah, semuanya. yeah. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih Iya. tentang Karena pendeta daripada orang Gilbert. nanya-nanya ya. Iya, Desember 2024 Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu Motivator kan. lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, Pastor, saya bilang karena kan dia pernah datang ke podcastku. Aku kan betul. bersahabat, jadi nggak enak lah aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja, muda gereja dikumpulkan karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan tidak hari Minggu, dikumpulkan duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan Dok? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Hidayah bukan soal pengakuan, tapi tentang keyakinan di hati. Ada yang langsung berani bersyahadat, ada yang butuh waktu untuk memantapkan diri, dan ada yang tanpa kita sadari, sudah lama melangkah ke arah cahaya. Yang jelas
masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya tetap ibumu dia. Tetap dia saudaramu, tetap ini. Ya bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Makanya nanti nyambung tuh ke ucapan selamat Natal, nyambung ke ini. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Siapa tahu dia sepupunya Kristen. Siapa tahu dia mu'alaf sendirian. Kita nggak boleh mutusin silaturahim dia kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Jadi kadang-kala kita kasih tua hukum itu kita lihat backgroundnya juga. Kita lihat background orang. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik, tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bahkan ketika kau masuk Islam justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu. Allah berfirman, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Isra ayat 97. Sobat Islam, semoga kita termasuk yang selalu diberi petunjuk dan istiqomah di jalannya. Sampai bertemu di kisah dan risalah berikutnya.